anak-anak Nusantara. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik se-Nusantara, se-Indonesia yang melihat channel untuk cerita anak ini ya. Terima kasih telah mampir di channel kami. Nah, kami akan menyajikan sebuah cerita yang menarik ya, cerita yang menarik untuk adik-adik. Nah, ini ada burung Nuri ini yang mau cerita ya. Kata burung Nuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Nuri, apa kabar? Sahabat, tentu kalian sudah pernah mendengar kisah tentang para sahabat Rasulullah seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Tak kalah serunya dengan kisah hidup para sahabat di atas, Rasulullah juga memiliki para sahabat muslimah yang disebut sahabiyah. Mereka antara lain adalah Khadijah binti Khuwailid, muslimah pedagang sukses, Aisyah binti Abu Bakar, cerdas penghafal hadis, Asma binti Abu Bakar, muslimah teguh pendirian, dan Fatimah binti Muhammad, pemimpin perempuan di surga. Mereka adalah muslimah yang luar biasa ya. Nuri akan menceritakan kisah mereka dan sahabiah lainnya kepada adik-adik semua. Oke. Nah, inilah tokoh yang namanya Salva dan Sarah ya. Bel sudah berbunyi dari tadi. Sarah dan Salwa masih di depan sekolah. Mereka menunggu Sarifah untuk pulang bersama. Nah, adik-adik, sedikit kita akan perkenalkan mufrodat atau kata-kata baru atau bahasa Arabnya ini al-kalimatu jadidu. Jadi kata-kata baru yang mungkin sedikit adik bisa mengerti ya, supaya bisa mengerti. Nah, di sini ada bunyi ya. Bel berbunyi, bunyi, sound. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah sound, bahasa Arabnya sautun. Nah, ini Sarifah sudah keluar dari kelas yang ditunggu oleh Salva dan Sarah. Tak lama Sarifah datang. Sarifah, hari ini kita jadi belajar bersama kan, tanya Sarah. Tentu, kebetulan di rumahku sedang banyak makanan oleh-oleh ayahku dari Singapura. Nanti sambil belajar kita makan sama-sama ya, jawab Sarifah. Wah, asik, teriak Sal. Nah, datanglah anak laki-laki ya, adik laki-laki 2 orang. Kayaknya ada yang mau makan-makan nih. Ajak-ajak dong. Tiba-tiba Faris dan Budi sudah ada di samping mereka. Ya. Salwa dan Sarah langsung meleletkan lidahnya ke arah mereka. Kalian boleh ikut kok, jawab Sarifah. Tentu saja Budi dan Faris senang banget karena dibolehkan untuk bisa ikut makan-makan di rumahnya Sarifah. Nah, ini mereka. Nah, ini ada pesan bahasa Arab di samping bahasa Inggrisnya bisyait ya. Bahasa Arabnya janiba. Nah, bisa adik-adik hafalkan ya, janiba. Itu ya. Baik, kita teruskan ceritanya. Setelah sampai di rumah Sarifah, mereka melihat ada pesan ditempel di pintu. Nah, ini tempelnya. Rifah, ibu keluar sebentar ya, kunci rumah ibu titipkan di Bu Neneng. Nah, ini memo yang ditempelkan di pintu depan rumah Sarifah. Ibu kemana ya? Sebentar ya, aku ambil kunci dulu di rumah sebelah, kata Sarifah. Kalau tidak ada ibu Sarifah, kita bisa makan sepuas-puasnya dong. Asik, kata Budi. Kita Bud, kamu aja kali, kalau aku sih malu, kata Salva. Tidak lama Sarifah datang. Mereka segera masuk ke dalam rumah
tapi ragu-ragu mereka segera menyerbu. Mereka tidak ragu-ragu segera menyerbu meja makan. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik ya? Apa yang terjadi? Tetapi begitu tudung saji dibuka, semuanya kaget. Hanya tempe goreng. Putih menyeletuk. Mana makanannya? Teriak Sarifah. Ia bergegas membuka kulkas. Kulkas kosong, coklat kosong, yang kue dan buah anggur juga tidak ada di sana. Sarifah berlari ke dapur. Nah, ini kosong, ini kita tutupnya, tutup makannya dibuka, hanya ada tempe goreng saja di sini ya, ada tempe goreng saja ya. Nah, tak lama kembali ia terduduk lemes. Kenapa Rif? Tanya Salva. Makanannya nggak ada, bisik Rifah. Sarah, Salva, Budi dan Faris berpandangan. Kok aneh ya? Nah, di sini ada pesan di dapur ya. Ketika Rifah pergi ke dapur, ini bahasa Arabnya dapur kitchen ya, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya kitchen, bahasa Arabnya mitbahun. Nah, ini bisa dihafal ya adik-adik ya. Nanti kita bercerita sambil belajar sedikit-sedikit. Nah, baik adik-adik, teruskan ceritanya. Di sini Ibu Sarifah datang. Nah, Ibu Sarifah datang, ya segera tahu apa yang terjadi. Aduh anak-anak, maafkan ibu ya, oleh-oleh ayah Sarifah ibu berikan ke tetangga ibu. Hari ini anaknya dikitan. Mereka tidak punya apa-apa, jadi kue-kue, coklat dan buah anggur ibu antarkan ke rumah mereka. Bisa kalian bayangkan betapa senangnya hati anak itu, jelas Ibu Sarifah. Wah, ibu baik sekali, kata Faris. Tapi Rifah malu pada Salwa dan Sarah, Bu. Rifah sudah bilang ingin bagi oleh-oleh ayah, kata Sarifah terisak ya. Nah, di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang malu itu shy ya. Shy, kemudian bahasa Arabnya hayaun. Bahasa Arabnya hayaun. Silakan hafal jadi adik. Kita teruskan ceritanya. Baik. Nah, Ibu Sarifah memeluk Sarifah. Ibu mengerti perasaan Rifah. Sebagai gantinya ibu mengerti perasaan Rifah. Sebagai gantinya ibu panggilkan tukang somai dan tukang es krim ya, kata Ibu Sarifah. Wah, asik. Budi dan Faris langsung meloncat kegirangan. Kenapa ibu selalu membagikan makanan ibu ke orang lain? Salma penasaran. Mereka lebih membutuhkan, sayang. Ibu masih bisa membeli lagi, tapi uang mereka terbatas. Bahkan mereka sering tidak punya makanan di rumahnya, jelas Ibu Sarifah. Sarifah tidak menangis lagi. Somai dan es krim yang mereka nantikan pun telah datang. Sekarang mereka asik menikmati somai dan es krim di ruang depan. Menurut kalian ibuku aneh tidak? Bisik Sarifah. Karena suka membagi-bagikan makanan ke tetangga ya? Ya enggak lah Rif, menurut aku ibu kamu keren banget, jawab Sarah sambil mengacungkan jempol. Sambil mengacungkan jempol ya, anak-anak teman-temannya Sarifah pada kagum sama ibunya Sarifah. Kebiasaan seperti ibu kamu memang sudah ada sejak dulu. Itu karena memang ada yang mencontohkan. Aku lupa sih siapa namanya, kata Budi lagi. Budi langsung diomeli teman-temannya. Salah satunya ini. Tiba-tiba Ibu Sarifah datang. Beliau membawa sebuah buku. Menangis, bahasa Inggrisnya cry ya.
bahasa Arabnya baka. Baka ya, bisa dihafalkan adik-adik ya. Buku apa itu, Bu? Tanya Sarah. Nanti kalian baca ya, kata Ibu Sarifah. Sarifah buka buku yang diberikan ibunya. Bu, saya masih boleh menambah? Tanya Faris. Teman-temannya menatap Faris dengan pandangan tidak enak. Ummu Masakin kata Salma mulai membaca. Gelar ini diberikan kepada Zainab binti Khuzaimah. Dia adalah, kata-kata Salma terhenti, istri Rasulullah setelah Bunda Khadijah wafat, kata Sarah. Aku sudah pernah membaca kisah beliau. Ya benar, beliau sangat peduli kepada sesama, khususnya kepada orang-orang miskin. Kan gelarnya Ummu Masakin, artinya ibunya orang-orang miskin, jelas Sarah. Sebelum masuk Islam, Bunda Zainab sudah senang bersedekah. Beliau pernah punya pembantu. Beliau memperlakukan pembantunya itu seperti saudara, tidak seperti pembantu. Beliau juga sering membagikan makanan kepada tetangganya. Kata Salwa melanjutkan membaca bukunya. Seperti ibu kamu dong, Rifah, kata Faris. Iya benar, aku jadi bangga pada ibuku. Aku ingin seperti ibuku, kata Sarifah. Amin. Iya, jangan pelit seperti Faris sambil melirik Sarah. Maksud kamu aku selama ini pelit ya? Faris, teriak Sarifah. Salwa dan Budi pun hanya bisa tertawa melihat tingkah Sarah dan Faris. Lucu sekali ya. Nah, ini ada bahasa pelit ya. Pelit ini bahasa Inggrisnya stingy ya. Stingy ya. Stingy ya. Bahasa Arabnya bakhilun. Jadi adik-adik jangan bakhil ya, ini bahasa Arab itu bakhilun, orang yang bakhil. Oke ya. Oke, ini Nuri akan meneruskan ceritanya. Tahukah teman-teman setelah membaca buku itu hati Sarifah lega. Tadinya ia sempat berpikir memiliki ibu yang aneh. Sekarang ia bangga, ternyata kebiasaan ibu itu sudah ada kebiasaan yang mulia. Membagi-bagi makanan kepada teman dan tetangga akan membuat hati orang yang menerima menjadi senang dan bahagia. Sarifah ingin seperti ibunya, membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuri yakin teman-teman juga ingin seperti itu kan? Sampai jumpa. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Nah, ini ada bahasa Arab, pesan namanya tetangga ini, neighbor, ini bahasa Arabnya jarun. Nah, sekarang fakta sejarah teman-teman. Ini adik-adik fakta sejarahnya ya. Kita lihat sebenarnya siapa ini Zainab binti Khuzaimah. Teman-teman, Zainab binti Khuzaimah adalah nama lengkap Bunda Zainab. Beliau dilahirkan di kota Mekah sekitar 13 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Beliau termasuk wanita pertama yang masuk Islam. Suami Zainab bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang senantiasa membela beliau. Abdullah bin Jahsy gugur dalam perang Uhud. Setelah itu Nabi Muhammad menikahi Zainab. Bunda Zainab sejak sebelum masuk Islam sudah terkenal akan kedermawanannya. Maaf ya hati-hati ini agak terselip sedikit ya. Ia sangat suka bersedekah dan memberi makan orang-orang miskin. Ia memperlakukan pembantunya sama dengan ia memperlakukan saudaranya.
Padahal pada waktu itu ia belum tahu bahwa kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak beliau masuk Islam, kebiasaan itu tetap beliau pertahankan. Itulah sebabnya beliau mendapatkan gelar Ummu Masakin. Ummu Masakin, ibu bagi orang-orang yang miskin. Betapa mulianya beliau. Bunda Zainab hanya beberapa bulan hidup bersama Nabi Muhammad. Tidak lama beliau wafat. Beliau wafat dalam usia yang masih muda, yaitu sekitar 30 tahun. Bunda Zainab dan Bunda Khadijah adalah dua orang istri Nabi Muhammad yang meninggal sebelum Nabi Muhammad wafat. Bunda Khadijah meninggal di kota Mekah, sedangkan Bunda Zainab meninggal di kota Madinah. Begitu adik-adik cerita tentang Ibu Zainab binti Khuzaimah. Beliau ternyata istrinya Rasulullah ya, istrinya Rasulullah juga.